Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Elang DM Family. Halo guys, hari ini saya akan melanjutkan mengajar mata kuliah robotika yang berada di Prodi Teknik Elektro. Pembahasan hari ini adalah yang berhubungan dengan aplikasi robotika, membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan hardware dan software yang digunakan di aplikasi robot. Oke guys ya, sebelum saya mulai jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung saja guys, kita mulai melihat materinya ya. Pada prinsipnya, pada waktu kita ingin membuat robot, apa sih yang kita perlukan ya, selain persoalan mekanik ya. Jadi kalau berbicara robot, ada mekanik, ada hardware, ada software ya, ada hardware, ada software. Nah, maka pada waktu kita bilang mekanik itu apa? Mekanik itu kerangka robotnya ya. Kemudian yang disebut sebagai elektronik itu hardware, yaitu yang berhubungan dengan berbagai macam komponen atau modul komponen yang kita pakai untuk robot itu bisa berfungsi atau melaksanakan tugas. Nah, tentu saja berbagai macam komponen itu ada yang masuk dalam kategori mikroprosesor, ada yang masuk kategori drivernya, apakah driver motor, driver sensor, kemudian ada yang masuk kategori sensornya, ada yang masuk dalam kategori aktuatornya atau penggeraknya ya. Nah, itu semuanya berhubungan dengan yang kita sebut sebagai elektronik. Kemudian pemrograman itu adalah bagaimana caranya kita bisa mengendalikan atau memerintahkan prosesor atau mikroprosesor sehingga dia bisa memberikan perintah kepada berbagai macam sensor yang ada, dia bisa memberikan perintah kepada aktuator atau penggerak yang ada sehingga robotnya bisa berfungsi dengan leluasa atau sesuai tugas yang diberikan ya. Nah, kemudian sudah saya jelaskan juga bahwa pada prinsipnya robot itu ya dibagi menjadi beberapa klasifikasi ya. Ada yang kita sebut sebagai robot manipulator atau arm robot. Itu sifatnya arm robot itu biasanya berhubungan dengan non mobile atau tidak berpindah tempat ya, robot lengan. Tetapi bisa juga robot itu dihubungkan atau digabungkan dengan robot mobile yang kita sebut sebagai apa? Yang kita sebut sebagai kombinasi antara robot mobile dan non mobile. Nah, kalau yang robot mobile ada yang sudah saya informasikan minggu lalu, ada yang saya sebut sebagai robot beroda, ada yang saya sebut sebagai robot berkaki. Contoh sederhananya yang paling mudah kita lihat adalah pada waktu kita mengikuti kompetisi robot ya, kompetisi robot Indonesia. Robot sepak bola beroda itu masuk dalam kategori robot mobile. Karena apa? Karena dia menggunakan roda sebagai penggeraknya. Tetapi robot pemadam api itu masuk dalam kategori robot berkaki. Itu ya. Nah, pada waktu robot beroda atau berkaki yang bisa berpindah tempat dihubungkan dengan lengan robot, maka dia disebut sebagai kombinasi antara keduanya. Kemudian ada lagi selain itu ada yang dimasuk dalam extraordinary, yaitu misalnya ada robot humanoid, yaitu robot yang menyerupai itu manusia ya. Kemudian ada lagi animal ya. Animal itu berarti mengikuti binatang. Nanti saya berikan beberapa contoh ya, sehingga masuklah informasi dalam underwater robot, flying robot ya. Ini macam-macam ya, sampai dengan robot yang bisa masuk dalam tanah gitu ya, underground gitu ya. Nah, persoalan klasifikasi robot ya, tadi di awal saya sedikit memberikan informasi ya, nanti ada video-video saya tampilkan ya. Ini yang kita sebut sebagai self balancing robot ya, dari yang sifatnya prototype ini pakai Lego ya, Lego Mainstream ya. Lego Mainstream itu di lab kita punya perangkat modul ini, tinggal nanti dikombinasikan atau dibuat sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada lagi yang tadi sudah saya perlihatkan, ini adalah self balancing robot juga ya, tetapi versinya adalah versi kecil atau prototype ya.
ada tugas akhir mahasiswa kita juga dulu yang membuat self balancing robot, prototype juga ya sama. Nah, inti sarinya adalah gini, dia menggunakan 2 roda ya, kiri dan kanan tanpa ada penopang apapun, dan dia harus bisa melakukan atau menyimbangkan dan tidak jatuh gitu, tumbang ya. Itu yang kita sebut self balancing robot. Sensor apa yang dipakai? Nah, kalau di sini ini paling sederhana, kalau lagi main strom dia bisa pakai ultrasonik ya. Jadi dengan ultrasonik mempunyai kemampuan untuk menjaga atau mengukur jarak, maka dia dipakai untuk mengukur jarak, sehingga robot tersebut berusaha untuk tetap stabil ya, tetap berdiri ya. Nah, perlakuannya berbeda-beda, ada yang nanti pakai metode atau filter, sehingga nanti gerakan robotnya itu ada yang bergerak dengan halus, ada yang bergerak dengan kasar gitu ya, itu berbeda-beda. Nah, kemudian selain itu ada lagi yang kita sebut sebagai self balancing, tapi ini bisa digunakan. Kalau tadi prototype, ini sekarang bisa digunakan ya, hampir mirip seperti skateboard ya, tapi rodanya di tengah, di ada 2. Nah, ini fisiknya ya, tadi sedikit videonya sudah saya perlihatkan, tapi nanti kita boleh ulangi kembali. Ada rantai, ada belt dipasang, jadi ini ada motor. Jadi kalau kita berbicara apa sih yang kita perkirakan digunakan oleh orang tersebut untuk membuat robot ini, yang pasti dia perlu motornya jenisnya apa? BLDC, brushless ya. Nah, kemudian dia pakai microcontroller. Di sini ada microcontroller. Kemudian supaya robotnya itu tetap stabil, menjaga keseimbangannya, maka dipasang sensor penjaga keseimbangan, yaitu sensor gyro ya, sensor gyro. Nah, kemudian otomatis bagaimana kita melakukan coding atau pemrograman terhadap microprocessor ini ya. Ini dia pakai Arduino, tadi kita lihat pakai Arduino Uno ya, sehingga robotnya itu bisa melakukan self balancing. Oke ya. Kemudian ada lagi yang digunakan untuk sifatnya homemade ya. Jadi ini buatan sendiri. Jadi dia membuat robot self balancing, tapi nanti bisa dinaiki oleh dia ya, bisa mobile atau bisa bergerak ya. Dan robot ini tidak akan membuat si pengendara jatuh ya. Nah, aplikasi sebenarnya ya banyak sekarang dipakai oleh bandara untuk transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain ya, untuk biasanya digunakan untuk petugas-petugas atau karyawan di bandara ya. Segway biasanya dikenal dengan bahasa jualnya itu Segway ya, tapi kita masuk dalam kategori robot self balancing. Jadi self balancing itu dia bisa menyimbangkan diri sendiri. Nah, ini yang dijual massal nih ya. Jadi kalau di luar negeri ini sudah banyak dijadikan alat transportasi penduduk atau masyarakat, sehingga ada juga bagian yang disebut sebagai tempat parkirnya Segway gitu ya. Nah, ini kalau ini harga jualnya tentu jauh lebih mahal, karena apa, dipakai untuk real ya, di lapangan. Ini yang banyak dipakai juga di bandara-bandara. Nah, sekarang kalau kita berbicara aplikasi, tidak cuma self balancing ya, sebetulnya banyak sekali jenis robot ya. Ada robot quadcopter, tricopter ya, kemudian robot beroda, robot lengan atau tangan robot ya. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan atau mengenalkan kepada kalian awal muasal mahasiswa akhirnya berani membuat robot itu disebabkan oleh adanya senior-senior kalian yang dulu pernah meneliti tentang robot. Nah, ini ya, kalau kalian lihat bentuk fisiknya berbeda-beda, dan semuanya itu komponennya adalah komponen-komponen yang mereka rancang sendiri, atau PCB-nya mereka rancang sendiri, kemudian dipasang. Artinya rangkaiannya itu bukan rangkaian beli, tapi rangkaian yang dirancang. Kebanyakan pada waktu itu mereka menggunakan microcontrollernya adalah pakai Atmega ya, pakai Atmel, macam-macam ya. Nah, seperti yang pertama ya, ini adalah robot beroda penghindar halangan ya, robot beroda penghindar halangan. Kenapa? Karena dipasang sensor ultrasonik di depannya. Sensor ultrasonik itu biar bisa dikenal, ini karena sifatnya merancang ya, maka dia pasang atau dihubungkan dengan
driver sensor, sehingga dari data itu bisa dihubungkan ke microcontroller, ya. Nah, kemudian microcontroller akan memberikan perintah kepada kemana? Ke motor, sebagai bentuk visualnya kita lihat sebagai roda, ya, motor. Nah, maka motor akan memberi aksi apakah robot akan berjalan lurus, berbelok ke kiri atau ke kanan atau yang lainnya. Ya, ini adalah yang kita sebut sebagai robot obstacle avoidance. Ya, kalau bahasa kerennya itu ya, obstacle avoidance. Jadi penghindar halangan. Nah, kemudian kalau yang nomor 2 ini yang kita sebut sebagai robot line follower. Line follower itu artinya ada sensor di bagian bawah yang dipasang, ya, pakai photodiode, kemudian dihubungkan ke microcontroller di atas ini, ya. Kemudian di sensornya ini dihubungkan ada bagian driver sensor, nah ada bagian driver motor. Ingat ya, di dalam robot itu ada yang beberapa driver, ya. Ada driver motor. Driver motor itu fungsinya apa? Driver motor itu fungsinya sebagai memutar arah putar, ya, memutar arah putar. Jadi apakah putaran searah jarum jam atau berlawan jarum jam untuk rodanya, itu dikendalikan oleh motor. Jadi motor diperintahkan oleh driver motor, ya. Nah, untuk membuat si rodanya bergerak lebih cepat atau lebih lambat, maka dipasang PWM. PWM itu adalah pulse width modulation. Jadi dia membuat si motor tersebut bisa bergerak atau bisa berputar lebih cepat atau lebih lambat, ya. Nah, kemudian di bagian ini ada pasang power supply. Maka power supply ini biasanya nanti digunakan ke mikro dan ke motor. Maka perlu pembagi tegangan. Karena perlu pembagi tegangan, maka dipasangnya regulator, ya, dipasang regulator. Kenapa? Karena microcontroller normalnya dia menggunakan tegangan 5 volt, sedangkan motor tegangannya biasanya jauh lebih boros atau lebih besar, ya. Nah, ada lagi yang bagian ini adalah robot pendeteksi objek dengan menggunakan kamera. Jadi ini pakai zoom cam, ya, pakai kamera. Jadi kamera dipasang di robot, kemudian robotnya bisa mendeteksi objek, dan waktu itu kita pakai untuk mendeteksi bola berwarna merah, ya, dan robotnya bisa bekerja dengan baik. Nah, kemudian ada lagi nih, ya, ini yang pertama nih, ya. Jadi ada mahasiswa pada waktu itu, sebetulnya kalau zaman sekarang ini biasanya mainnya di tugas, bukan lagi di tugas akhir, ya. Nah, ini adalah robot pemadam api, tapi versi sederhana. Artinya dia menggunakan sensor LDR. Kemudian LDR itu kan peka terhadap cahaya, ya, sehingga robotnya harus diaktifkan di kegelapan. Nanti dia mengejar sumber cahaya, misalnya senter atau api. Kemudian nanti kalau sudah dekat, maka kipasnya akan memadamkan sumber api itu, atau, ya. Nah, ini tidak pakai mikro. Kalau yang ini cuma pakai pembanding, ya, cuma pakai pembanding tegangan saja, ya, op-amp. Nah, kemudian di sini ada, ya, ada robot berkaki. Nanti penjelasan lebih lengkap ada di dalam, ya, saya jelaskan. Ini robot berkaki nih. Robot berkaki, tapi dia pakai apa? Pakai kayu. Jadi ini bahannya pakai triplek, pakai kayu, ya, tapi bisa bergerak dengan bagus. Robot berkaki cuma menggunakan 2 motor, ya. Tapi karena mekaniknya itu, maka si robot bisa melakukan gerakan maju, mundur, berbelok, kayak gitu, ya. Nah, kemudian ada lagi ini robot multifungsi, ya. Ada ultrasoniknya dan juga ada line followernya. Nah, sekarang kita lihat robot pemadam api yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Ada motor, dia perlu motor DC dipasang dengan baling-baling atau fan, sehingga nanti berfungsi untuk mengeluarkan angin, gitu, ya. Ya. Nah, ini di depannya ini ada LDR pasang untuk mendeteksi cahaya, ya. Karena itu robot ini tadi sudah saya informasikan, dia sangat peka terhadap cahaya. Jadi kalau ada sumber cahaya dia kejar, ya. Kalau sudah dekat maka dia padamkan. Jadi kalau kita pasang sumber api, karena disebut robot pemadam api sederhana, maka robot ini bisa memadamkan api, tapi pada kondisi yang
betul-betul gelap ya. Nah, tadi ada sedikit ini robot berkaki penghindar halangan. Jadi penghindar halangan itu macam-macam ya, ada yang berkaki, ada yang beroda ya. Kalau ini mekaniknya berkaki ya. Ada 3 sensor dipasang, sensor ultrasonik, ini yang depan ini sensor ultrasonik ya. Kalau sekarang mahasiswa banyak yang pakai sistem modul, pakai ping paralak. Ping paralak itu sensor ultrasonik, cuma merek ya, mereknya ping paralak. Nah, kalau ini enggak, ini merancang sendiri ya. Jadi kalian lihat dia ada yang pakai PCB bolong, ada yang juga pakai PCB yang dibuat sendiri ya, macam-macam ya. Ini bagian atas ini ada regulator ya, dipasang pendingin ya, karena biasanya cepat panas. Nah, kemudian di bagian atas ini adalah bagian microcontroller ya, bagian microcontroller. Jadi mahasiswa-mahasiswa pada zaman ini mahasiswa yang dengan kondisi pada waktu itu ya, mereka tetap bisa membuat sistem elektronik yang bagus ya. Jadi di bagian robot ini yang harus saya kenalkan pada kalian, ada motor DC, ada sensor. Kalau sensor dia perlu driver sensor, kalau ada motor dia perlu driver motor. Kemudian ada pembagi tegangan yang kita sebut sebagai regulator ya, selain microcontroller. Oke ya. Nah, sehingga fisik disebabkan oleh mekanik berkaki, akibatnya dia disebut sebagai robot berkaki. Disebabkan oleh adanya roda, maka dia disebut sebagai robot beroda. Seperti itu ya, itu robot. Oke, kita lihat yang lainnya. Nah, ini robot mendeteksi objek dengan menggunakan sensor kamera. Jadi ada kamera ya, ini kameranya kamera SMU cam ya, CMU cam ya, versinya macam-macam sekarang kan, variasinya banyak ya. Nah, sebetulnya motor ini sensor kamera ini bisa langsung dipasang di motor servo dan bisa dipakai langsung ya. Nah, tapi kebetulan waktu itu mahasiswanya menggunakan sensor ini, dan kemudian dia juga tetap menggunakan mikro di sini ya. Kalau kita lihat nih ada mikro, ini tipe Atmel ya. Kemudian ini adalah sensor kameranya, kemudian ini adalah driver ya, driver untuk motor ya, dan regulator. Nah, kemudian ada robot penghindar halangan ya. Kalau kita lihat fisiknya lebih dalam ya, robot ini robot menggunakan sensor ultrasonik. Kemudian di atasnya ini ada sensor driver sensor untuk 3 poin ini ya. Jadi ini ada tripod yang bisa diputar ya. Ini gunanya untuk mengatur seberapa jauh si sensornya itu bisa mendeteksi. Jadi untuk settingannya ini pakai manual ya. Nah, kemudian di atasnya atau di bagian ini biasanya microcontrollernya. Ini ya bagian atas ya. Kemudian yang bawah ini adalah driver motor ya, seperti itu. Nah, line follower. Nah, tadi saya katakan line follower ini dia pakai 3 sistem roda. Roda belakang ini adalah roda penggerak, sedangkan depan ini adalah roda statis. Jadi dia cuma menyimbangkan saja ya. Kemudian di bagian bawah ini ada ini nih yang kita sebut sebagai photodiode ya, macam-macam ya. Ada yang pakai LED, ada yang pakai infrared, ada yang pakai fotodioda, macam-macam ya strateginya. Tolong perhatikan baik-baik ya, di akhir pertemuan nanti ada tugas yang berhubungan dengan hal-hal ini. Nah, sekarang apa sih yang kita perlukan untuk membangun atau membuat robot cerdas ya? Nah, yang pertama, karena misalnya kalau kita ingin buat robot pemadam api, maka kita perlu sensor api. Sensor api kita sebut sebagai flame detector. Jadi ini bentuk fisik sensor api ya. Ini bentuk fisiknya, ini modulnya. Jadi sensor api ini nanti dipasang di modul ini. Jadi ada banyak yang sudah dikenal oleh kalian ya, mungkin oleh tim-tim robot yang biasa kita sebut sebagai UV-tron ya, sensor api. Nah, sensor api atau flame detector itu cara kerjanya adalah mendeteksi adanya panas, mendeteksi adanya perubahan panas di sekitar. Jadi ada yang tipenya adalah atau mereknya adalah Hamamatsu R2868 ya, ini tipe sensor.
Kemudian kapan sih modul kompas kita pakai? Jadi ada modul magnetic kompas. Pada waktu tadi kalian melihat ada robot self balancing, ya, self balancing, atau mungkin juga robot quadcopter, robot terbang, ya, drone yang bisa kita kenal sebagai drone. Ini pakai ini nih, kompas, ya, magnetic kompas. Atau bisa juga kita pasang di robot pemadam api atau robot sepak bola, sehingga mereka akan tahu arah, ya. Jadi kompas ini membantu robot untuk kenal arah atau navigasi. Jadi di sini dikenal sebagai navigasi robot, ya, sehingga dia bisa mendeteksi medan magnet bumi, ya, karena namanya kompas, ya, sensor kompas, ya. Jadi robotnya tahu posisi ruangan, tahu posisi dia berangkat, dan tahu posisi dia kembali, ya. Nah, tipe-tipenya macam-macam, ya. Ini salah satunya yang bisa saya jelaskan. Kemudian ada yang biasa kita kenal, tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang kamera, sensor kamera ini, ya, SMU Cam 2. Ini kalau ini yang 2, versi 2, ya. Biasa digunakan untuk macam-macam, karena kamera maka dia bisa kita pakai untuk tracking, dia bisa kita pakai untuk memonitor warna, ya. Dengan bantuan apa? Dengan adanya motor. Jadi motor ini sebetulnya membuat robotnya itu kamera mata, dia menggantikan sumber kepala kayak mata gitu. Jadi kayak kepala kita, ya, bisa bergerak mengangguk atau menggeleng, itu semua bisa dibantu oleh adanya motor servo yang dipasang langsung di modul kamera ini, ya. Dan ini bisa langsung dipasang karena memang disiapkan portnya, ya. Nah, ada lagi motor, kalau kita berbicara aktuator atau motor yang digunakan, ini tipenya motor Vexta. Jadi motor Vexta ini merupakan tipe motor brushless, ya, tipe motor brushless, dan sudah dilengkapi dengan gearbox. Jadi kalau semakin banyak kita tahu tentang peralatan-peralatan atau komponen-komponen elektronika yang digunakan untuk robotik, maka kalian punya banyak kemungkinan untuk mudah mendesain robot dengan langsung mengerti hal apa yang akan kita gunakan untuk merancangnya, ya. Nah, sensor proximity, jadi kalau di robot ada yang kita kenal sebagai sensor proximity. Sensor proximity itu apa? Sensor proximity itu adalah sensor jarak, ya. Jadi bisa masuk dalam bagian limit switch, ya, kalau cara mekanik, ya, limit switch itu. Kemudian ada yang ultrasonic proximity, ya, ultrasonic, kemudian infrared proximity, kemudian kamera. Jadi kamera pun bisa masuk sensor proximity kalau kita gunakan atau kita fungsikan dia sebagai sensor jarak, ya. Sama halnya pada waktu kita berada di mall, mau masuk pintu mall, kemudian pintu mall terbuka misalnya, nah, itu ada sensor proximity yang dipasang sehingga dia mendeteksi ada manusia yang mau masuk, ada orang yang masuk. Pada waktu kita ke toiletnya mau cuci tangan, kerannya bisa langsung mengeluarkan air. Kenapa? Karena dipasang sensor juga, ya. Nah, sensornya masuk dalam sensor infrared, ya. Nah, intisarinya bahwa sensor proximity itu adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak suatu objek, ya. Nah, kalau yang tadi untuk line follower, nah ini salah satu, ya, pemanfaatan sensor proximity untuk mendeteksi lintasan. Jadi kalau robot berada di lintasan, dia akan bergerak dengan tepat, dia akan jalan. Tapi kalau pada waktu lintasan berbelok, si robot akan memberikan aksi. Disebabkan oleh apa? Terdeteksi atau tidaknya warna atau garis yang ditentukan. Nah, kalau ada sensor infrared, tentu saja ada pasangannya, yaitu sensor ultrasonik, ya. Ini yang atas ini adalah fisik ultrasonik. Jadi ultrasonik itu sepasang, ya, dipakainya, ya. Jadi satu sebagai transmitter, satu sebagai receiver, satu ngirim, satu terima, ya. Jadi sifatnya sama seperti kelelawar. Kelelawar itu selalu dia mengeluarkan gelombang ultrasonik, ya, untuk mendeteksi. Karena apa? Karena kemampuan matanya tidak bisa melihat. Jadi dia mendeteksi keadaan di depan itu dengan gelombang, ya. Nah, kalau yang bagian bawah ini yang kita sebut sebagai ping paralak. Jadi paket, ya, ini modul sensor yang
harganya jauh lebih mahal. Karena apa? Karena paket, ya. Jadi normalnya dapat melakukan pengukuran jarak dari yang 2 cm sampai 3 meter. Kemudian otomatis namanya juga ultrasonik, dia bekerja pada pemancar sinyal ultrasonik. Nah, untuk kalau rotary encoder, ya, rotary encoder ini digunakan untuk apa? Itu untuk mendeteksi keakuratan putaran. Jadi kalau kita lihat di sini, encoder secara umum digunakan masuk dalam kategori fotoelektrik, ya, optical, ya. Kemudian magnetic encoder dan tipe kontak mekanik. Jadi fotoelektrik encoder itu memiliki tingkat akurasi yang tinggi, handal dan relatif murah dan bisa diaplikasikan. Jadi kalau kita lihat fisiknya, ya, di sini ada piringan yang berlubang-lubang. Ini sebetulnya untuk mendeteksi apa? Biar kita mau tahu putarannya seberapa banyak. Jadi bisa kita gunakan untuk robot itu atau motor itu berputar dengan sekian derajat, ya, sekian derajat. Jadi bisa langsung akurat, ya, dengan adanya bantuan encoder. Nah, tadi di awal saya sudah singgung apa itu PWM analog, ya. Saya informasikan PWM analog karena nanti kalau ke digitalnya pasti kalian sudah bisa, ya. PWM analog ini secara umum, ya, sama seperti kita berbicara meningkatkan kecepatan, ya. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kecepatan putar motor DC atau ingin mengendalikan putaran kecepatan putar DC, maka kita pakai PWM, ya. Nah, secara garis besar pada waktu kita mengendalikan motor DC ada 2 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengendalikan arah putar. Nah, cara mengendalikan arah putar kita gunakan high bridge, ya, jembatan H, sehingga motor bisa atau putaran motornya itu bisa searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kemudian pada waktu robotnya mau mempercepat kecepatannya atau memperlambat kecepatannya, maka dia menggunakan teknik PWM, pulse width modulation. Jadi ini adalah lebar pulsa, ya. Jadi lebar pulsa yang diatur. Lebar pulsa yang diatur mengakibatkan putaran motor bisa lebih cepat atau mungkin jadi lebih lambat, tergantung keinginan kita. Logikanya seperti ini, ya. Jadi kalau kita berbicara arah putar, ya, arah putar atau high bridge, kalau kita berbicara saklar mekanik sama seperti apa? Kita punya motor DC, kita kasih tegangannya itu kita arah polaritasnya kita bolak-balik. Kalau kita bolak-balik itu artinya apa? Nanti motornya itu akan bergerak searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Ya, ini kalau di sini dia pakai switch, tapi logika sederhananya ini sama arah polaritas baterainya kita bolak-balik. Kita balik, negatif jadi positif, positif jadi negatif, seperti itu, ya. Nah, maka dia arah putarannya mengakibatkan arah putaran yang berbeda. Tetapi kalau kita pakai sistem komponen, maka kita pasang transistor, ya. Maka dia bergerak dari A ke motor DC dan ke C, atau sebaliknya, ya, dari D ke motor DC baru ke B. Nah, dengan cara itu maka arah putar bisa diatur secara elektronik. Kalau manual kan tidak mungkin, ya, kita buat robot tapi putarnya manual, ya. Putar robot manual itu digunakan kalau kita pakai sistem remote, tapi remote-nya remote kabel, ya. Kalau remote-nya sudah remote tanpa kabel, maka kita nggak bisa pakai teknik itu. Maksudnya kita pakai high bridge, ya. Nah, kemudian ini yang saya sebut sebagai PWM, pulse width modulation. Jadi ada transistor, ya, dipasang. Kemudian kalau kita lihat lebar pulsa, nah ini PWM-nya, ya, lebar pulsa. Jadi semakin lebar pulsanya sempit, itu artinya tegangan, seolah ini ekuivalennya, ya. Jadi sinyal PWM-nya sempit, maka ekuivalennya adalah tegangan itu rendah, ya, tegangan yang di seolah-olah, ya, logikanya kan seperti itu. Jadi kalau pada waktu kita punya motor, tegangannya masih full, motornya putarnya cepat, tapi kalau tegangannya drop jadi lemah, gitu, ya. Nah, itu dipakai oleh kita teknik itu. Jadi sinyal PWM sedang, maka tegangannya setengah. Kalau sinyal PWM-nya full, ya, penuh, maka tegangannya pun penuh. Akibatnya kalau kita lihat di sini, ini lambat, ini sedang, ini cepat, ya, seperti itu, ya.
itu teknik PWM. Nah, kemudian banyak motor-motor jenis-jenisnya. Jadi kalau motor servo, di mana sih motor servo? Motor servo itu banyak dipakai untuk robot-robot berkaki, ya. Robot pemadam api itu semuanya pakai motor servo untuk kakinya, ya. Robot lengan yang sifatnya prototype itu menggunakan motor servo, ya. Jadi motor servo itu di dalamnya ada gearboxnya yang biasanya sejalan dengan pemakaian, maka ini cepat rusak, ya, atau aus, ya, sehingga bisa kita ganti atau kita perbaiki, ya, bisa diperbaiki. Nah, jenis motor servo itu ada dua tipe. Jadi kalau kita berbicara tipe itu bergantung dari putarannya. Jadi ada putaran cuma 180 jam, ini ya, tek, gitu ya, bolak-balik gitu ya, itu 180 jam. Kemudian ada servo yang continuous, sama seperti motor DC biasa, jadi dia terus berputar. Ya, jadi hati-hati dalam membeli motor servo atau memesan motor servo, jangan sampai salah pesan. Maunya pakai continuous, tahu-tahu kita beli yang motor servo 180 derajat, ya, karena tidak bisa dimanfaatkan, atau sebaliknya, gitu ya. Jadi kita pesan sesuai dengan spek keinginan kita. Nah, tentu saja kalau kita berbicara microcontroller, ya, sejalan dengan mata kuliah sistem mikroprosesor, maka mikroprosesor itu banyak tipenya, ya. Ada yang Atmel, Atmega, ya. Kalau kita pakai Arduino itu dalamnya apa? Arduino itu modul, ya, modul microcontroller, tapi di dalamnya itu ada Atmega 328, ya. Kalau kita pakai Nuvoton pun sama modul juga, ya, modul microcontroller, itu dia pakai ARM Cortex dalamnya. Kalau kita pakai Raspberry, ya, Raspberry Pi, ya, itu di dalamnya pun ada microcontrollernya juga. Jadi ada yang microcontrollernya PIC, ya, macam-macam, ya. Nama-nama microcontroller itu, ya, sehingga semakin banyak kita kenal, artinya apa? Sebetulnya microcontroller itu bisa macam-macam yang bisa kita coba, kita gunakan, ya. Nah, di awal pertemuan kita dulu, ya, sudah saya informasikan ini loh modul-modul komponen yang digunakan oleh mahasiswa yang ingin meneliti tentang robot. Misalnya ini kita pakai Arduino Due, ya. Arduino Due ini mikrokontrolnya di dalam ini, ya. Ini adalah ARM Cortex M3. Nah, kemudian ini kamera Cam tipe 5, ya, ini kamera. Jadi kalau ini mikrocontroller sebagai pengendali, ini kamera sebagai sensor. Sensor itu input, ya. Semua sensor itu input untuk masuk ke microcontroller, ya. Kalau motor, semua motor itu dia output, penggerak, ya, memberikan informasi dari input ke mikro untuk diteruskan ke penggerak atau motor. Nah, kemudian ada yang bagian regulator, ya, ini regulator step down, artinya regulator yang menurunkan tegangan DC, ya. Nah, kemudian ada motor servo, ya. Ini bagian ini adalah Arduino Mega. Jadi Arduino itu macam-macam, ya. Ada Uno, Due, Mega, macam-macam, ya. Nah, kalau Arduino Mega ini tipenya 2560, ya. Kemudian ada motor DC, ya, motor DC 12 volt. Ini banyak dipakai untuk mainan-mainan anak-anak, misalnya motor listrik tapi yang untuk anak-anak, ya. Nah, biasanya pakai motor DC ini nih, ya. Nah, kemudian ini ada Bluetooth HC05. Ini digunakan untuk komunikasi antara robot ke HP misalnya, ya. Jadi kita ingin membuat HP kita sebagai remote, ya, memberikan perintah. Maka di HP sudah ada Bluetooth, maka kita harus komunikasikan, ya. Kita harus komunikasikan dengan pakai robot dengan cara dipasang juga Bluetooth di robot tersebut sehingga bisa dikendalikan, ya. Nah, kalau ini adalah ultrasonic, ya, untuk tipe HCSR04. Ini modul jadi, ya. Jadi ada receiver, ada transmitter. Nah, lanjut ada hybrid. Nah, ini IC hybrid, ya, L29D S293D. Nah, driver IC ini kalau kalian ketahui, ini digunakan untuk mengatur dua motor. Jadi setengah-setengah, ya.
setengah untuk satu motor, setengah untuk satu motor. Jadi kalau kita pakai untuk satu robot maka selesai ya, bisa dia digunakan untuk mengendalikan arah putar dua motor ya. Nah ini hybrid. Nah ini baterai LiPo, saya kenalkan juga siapa tahu ada yang belum tahu ya. Baterai LiPo ini baterai yang bisa dicas ulang, sama juga dengan Li-ion ya. Ini banyak dipakai di laptop ya. Baterai laptop ini biasanya tipe-tipe ini ya, yang besar 3,7 volt biasanya ya, ampernya besar. Nah baterai LiPo ini macam-macam ukurannya, dari yang paling kecil sampai ukuran besar, tergantung dari kemauan kita mau digunakan untuk apa, berapa tegangan yang diperlukan, berapa arus yang diperlukan ya. Nah kemudian mikro yang lain ya, ini yang kita sebut sebagai Raspberry Pi, ini tipe B ya, model B ya. Nah Raspberry Pi ini kita sebut sebagai PC mini ya, PC mini. Jadi ini kita bisa langsung hubungkan ke monitor, ini kita bisa langsung hubungkan ke keyboard ya, PC mini. Nah Raspberry Pi ini banyak dipakai juga oleh anak-anak informatika kah, anak-anak siskom kah, anak-anak elektro kah, yang ingin meneliti tentang atau memanfaatkan mikro untuk dikomunikasikan dengan PC. Jadi kalau misalnya penggunaan internet gitu ya, atau kita mau buat sistem IoT, Internet of Things, nah maka Raspberry Pi ini banyak digunakan. Jadi lebih praktis ya. Atau kita mau hubungkan dia dengan sistem software yang ada di web misalnya ya. Nah maka ini bisa. Jadi robot yang kita kendalikan, yang kita buat itu bisa dikendalikan dari jarak jauh ya. Kita tidak cuma berpikir kita buat robot, tapi sebisa mungkin juga kita harus bisa berpikir bagaimana robot bisa kita kendalikan dengan jarak jauh ya, dari jarak jauh, dengan menggunakan remote kah, dengan menggunakan media internet kah ya. Nah tadi saya sudah singgung juga ada driver. Jadi ada driver, ini driver motor, ini juga driver motor ya, driver motor. Ini tipenya L298N ya. Ini modul. Kalau modul ini biasanya ada kelemahannya ya. Setiap modul itu, modul-modul yang jadi gini biasanya mereka rentan terhadap kerusakan, diakibatkan oleh pemakaian kita yang belum mengerti. Misalnya kita memberikan tegangan terlalu besar, arusnya terlalu besar sehingga jebol, sering sekali jebol ya. Nah karena itu kalau kita mau menggunakan modul motor ya, nah hitung berapa spesifikasi motor tersebut, arusnya berapa yang diizinkan, tegangannya berapa maksimum, arusnya berapa maksimum, sehingga motor tersebut tidak panas ya. Kebanyakan itu karena panas dia akhirnya rusak. Nah ada sensor gyro, tadi sedikit saya sudah ungkapkan. Ini banyak dipakai di mana? Ini banyak dipakai sensor gyro ini di robot terbang ya. Apakah itu drone, quadcopter, helikopter ya, itu pakai sensor gyro. Atau dipakai juga di self balancing robot penyeimbang tadi ya, kayak robot skateboard tadi dia pakai sensor gyro ya. Kemudian sensor infrared ini dipakai ya, sesuai fungsinya ya, infrared. Nah biasa dipakai untuk misalnya membuat robot line follower misalnya ya. Kemudian ini ada motor brushless ya, yang tadi di robot self balancing digunakan. Kemudian ini ada motor kecil, ini motornya sudah ada gearbox dan rodanya ya, ini satu paket biasanya. Ini motor DC gearboxnya. Kemudian ada driver motor, ini tipe-tipe driver motor banyak macam-macam ya. Ini tipe BTS 7960 ya. Jadi kalau kalian semakin banyak berkecimpung dalam bidang komponen elektronika, maka semakin paham ya, selain bisa menggunakannya dan juga tahu bahwa banyak tipe yang bisa kita gunakan. Kemudian ada modul sensor suara. Nah ini digunakan ya. Saya pernah bimbing mahasiswa, misalnya dia buat tugas akhir dengan menggunakan sensor suara ini. Jadi robotnya itu bisa diberikan, atau alat elektroniknya itu bisa dibuat password. Ini jadikan password ya, sama seperti buzzer ya, sama seperti buzzer. Misalnya robot mau kita aktifkan dengan membunyikan suara frekuensi tertentu, nah maka modul sensor suara ini digunakan ya.
Ada lagi sensor api, ini infrared ya, yang untuk tipe ini banyak digunakan juga oleh kawan-kawan yang bermain di robot pemadam api ya. Selain menggunakan sensor api, flame detector ya. Nah, kemudian ada sensor kecepatan atau encoder. Nah, ini yang langsung dihubungkan ya. Jadi sensor kecepatan ini dihubungkan ke motor DC. Nah, ini ya, motor DC-nya sudah dipasang. Nah, ini jadi motor DC-nya akurat gerakannya itu. Ya. Kalau semakin lama kita pakai, biasanya keakuratan berkurang. Nah, maka dibantulah dengan encoder sehingga arah putarannya atau kecepatannya tetap sama. Nah, kemudian ada lagi yang digunakan biasanya untuk sistem penyemprotan air. Kalau buat robot pemadam api dengan sistem air, maka digunakan ya motor yang bisa menyedot air. Ya, sama seperti pompa nih ya, sama seperti pompa air, tapi DC. Nah, kalau kita sudah banyak berbicara tentang komponen ya, aktuator, sensor, driver, maka tidak lepas dari diagram blok robot. Jadi kalau kita berbicara robot line follower saja ya, maka robot itu harus ada infrared. Kalau kita berbicara robot penghindar halangan ya, maka sebelum dia untuk mendeteksi dinding, dia perlu pasang ultrasonik ya. Ini ada bagian microcontroller, kemudian dihubungkan kepada motor melalui driver motor, gitu ya. Nah, sehingga fisiknya akibatnya robotnya bisa bergerak pada lintasan yang diberikan. Nanti ada contoh tugas yang akan saya perlihatkan sehingga nanti kalian bisa melihat seperti itu contoh tugas yang akan kalian kerjakan ya, salah satunya. Nah, karena robot masuk dalam bidang kendali, maka diagram blok ini diagram blok umum ya, bukan khusus. Tapi kalau kita buat umum, maka tentu saja harus ada hubungannya dengan pelan, harus ada hubungannya dengan sensor, ada hubungannya dengan aktuator, harus ada hubungannya dengan input output ya. Nanti akan saya berikan penjelasan di akhir ya. Nah, ini contoh-contoh robot yang tadi ya. Selain robot beroda, ada lagi robot lengan. Ya, ini yang ada di lab ya, yang ada di lab. Jadi ini robot tipe robot belengan. Ini Rob 3R ya. Dipakai kali ini waktu itu dipakai oleh mahasiswa untuk membuat tugas akhir, menyusun mengambil balok, kemudian menyusun ya, tapi dengan menggunakan sistem remote. Jadi robot ini dikendalikan dengan remote ya. Nah, itu ya. Itu gambarannya tentang hal-hal yang berhubungan dengan teori. Nah, bagaimana guys pembahasan aplikasi robotikanya? Mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kalian untuk mengerti tentang apa itu robot dan bagaimana robot itu dibuat. Nah, sebelum saya tutup, jangan lupa kalau suka silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.